الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bertemu kembali kita dalam pelajaran fikih ya, kelas 11, masih tentang tema hudud ya, bab 2. Adapun subtemanya kali ini adalah tentang bughat ataupun pemberontakan. Sebelum pelajaran dimulai, marilah sama-sama kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik, langsung saja kita mulai ke materi. Pengertian bughat atau pemberontakan secara bahasa atau terminologi. Secara terminologi, kata bughat berasal dari kata bughat ya, adalah bentuk jamak dari kata al-baghi yang merupakan isim fa'il, kata benda yang menunjukkan pelaku. Berasal dari kata bagho yaitu fi'il madhi, yabghi yaitu fi'il mudhari, dan baghyan bughyatan yaitu masdar. Kata bagho mempunyai banyak makna, antara lain tolaba artinya adalah mencari atau menuntut, itu arti bagho yang pertama. Yang kedua adalah az-zalim yaitu orang-orang yang berbuat zalim. Yang ketiga adalah al-mu'tadi yaitu orang yang melampaui batas. Yang keempat adalah az-zalimul musta'li, orang yang berbuat zalim dan menyembuhkan diri. Secara istilah atau etimologi, orang-orang bughat tadi adalah orang-orang yang menentang atau memberontak pemimpin Islam yang terpilih secara sah. Memberontak ataupun menentang pemimpin yang terpilih secara sah. Seorang baru bisa dikategorikan sebagai bughat atau pemberontak dan dikenai had bughat jika mereka memenuhi beberapa kriteria. Kriterianya adalah yang pertama, memiliki kekuatan baik berupa pengikut maupun senjata. Jadi dia memberontak memiliki kekuatan, ada pemimpinnya, ada pasukannya, ada senjatanya. Yang B, memiliki takwil, alasan ya, atas tindakan mereka keluar dari kepemimpinan imam atau tindakan mereka menolak kewajiban ya. Jadi mereka memiliki alasan ataupun tertentu, takwil tertentu, dia keluar dari pemimpin yang sah gitu, yang dipilih secara sah. Jadi dia membuat pemimpin baru gitu. Yang C yaitu memiliki pengikut yang setia kepada mereka. Sedangkan yang D memiliki imam yang ditaati. Jadi memiliki pemimpin baru yang ditaati. Ini kriteria ini baru dikatakan mereka bisa dikatakan bughat atau pemberontak. Tindakan hukum terhadap bughat. Para bughat harus disadarkan atas kesalahan sehingga kembali taat kepada imam dan melaksanakan kewajiban mereka sebagai warga negara. Proses penyadaran kepada mereka harus dimulai dengan cara yang paling halus. Jika cara tersebut tidak berhasil, maka boleh digunakan cara yang lebih tegas. Berikut urutan tindakan hukum terhadap bughat sesuai dengan ketentuan fikih Islam. Yang pertama ya, mengirim utusan kepada mereka agar diketahui sebab-sebab pemberontakan yang mereka lakukan. Apabila sebab-sebab itu dikarenakan ketidaktahuan mereka atau keraguan mereka, maka mereka harus diyakinkan sehingga ketidaktahuan atau keraguan itu hilang. Ini yang pertama. Jadi cari dulu penyebab mereka menjadi bughat ya, pemberontak itu apa sebabnya. Kalau seandainya mereka salah paham, ya udah dikasih tahu supaya mereka bisa mengetahui sehingga kembali lagi. Ini yang pertama. Jadi dengan cara baik dulu, ini yang pertama. Yang kedua, apabila tindakan pertama tidak berhasil ya, maka tindakan selanjutnya adalah menasihati dan mengajak mereka agar mau menaati imam yang sah ya. Jadi diajak gitu, ayo kembali ke imam yang sah ya, ke pemimpin yang sah yang dipilih oleh kaum muslimin semuanya, seperti itu. Nah, yang C selanjutnya, jika usaha kedua tidak berhasil ya, maka usaha selanjutnya adalah memberi ultimatum ataupun ancaman bahwa mereka akan diperangi. Jadi dikasih teguran ya. Kalau nggak mau kembali ke pemimpin yang sah, kamu tak memberontak, kami akan melawan gitu, akan memerangi. Yang terakhir, jika mereka tetap tidak mau taat, maka tindakan terakhir adalah diperangi sampai mereka sadar dan taat kembali kepada pemimpin yang lama.
Jadi tindakannya adalah secara bertahap. Status hukum pemberontakan pelaku bughat ya. Pemberontak yang taubatnya diterima dan ia tidak boleh dibunuh. Ini bagi pelaku bughat ya, yang sudah bertaubat ingin kembali lagi ke pemimpin yang sah, maka diperbolehkan diterima taubatnya dan tidak boleh dibunuh. Oleh sebab itu para bughat yang tertawan tidak boleh diperlakukan secara sadis. Itu dalilnya Quran surah Al-Hujurat surat ke-49 ayat ke-4. Adapun harta mereka yang terampas ya, jadi harta yang terampas yang bughat tadi tidak boleh disamakan dengan ghanimah. Jadi kalau ghanimah bisa dibagi-bagi, harga perang, kalau bughat tidak bisa ya, karena setelah mereka sadar harta tersebut dikembalikan lagi menjadi harta mereka. Bahkan jika didapati kalangan bughat yang terluka saat perang, ya tentunya diobati ya. Ibnu Abi Syaibah ya meriwayatkan bahwa kala terjadi perang Jamal, Ali menyuruh ya, Ali bin Abi Thalib maksudnya menyuruh agar diserukan yang telah mengundurkan diri jangan dikejar. Bughat yang sudah mengundurkan diri jangan dikejar. Yang luka-luka jangan segera dimatikan, atau yang luka-luka jangan dibunuh. Yang tertakar jangan dibunuh, dan barang siapa yang meletakkan senjatanya harus diamankan, maksudnya dilindungi ya. Ditangkap tapi tidak untuk disiksa, dibunuh dan sebagainya. Hukum memerangi bughat dan batasannya. Para ulama membagi perang terhadap kaum bughat ya, dalam dua kategori hukum. Yang pertama adalah bughat ataupun pemberontak yang wajib diperangi. Yang kedua bughat yang mubah ya, boleh diperangi. Jadi boleh diperangi, boleh tidak. Ya. Mereka yang hukumnya wajib diperangi adalah melakukan salah satu dari tindakan berikut. Ya. Salah satu dari tindakan di bawah ini kalau mereka lakukan maka wajib diperangi. Satu, menyerang wanita dalam kawasan ahlul adli, yaitu suatu perkampungan di mana masyarakat sipil biasa hidup. Ini kalau mereka menyerang berarti harus diperangi. Yang kedua, merintangi atau menghambat perjuangan jihad melawan kaum musyrik ya, menghalang-halangi. Bughatnya bisa menghalangi pemimpinan sah untuk memerangi kaum musyrik. Ini juga wajib diperangi. Mengambil bagian dari baitul mal muslimin secara tidak sah. Ada pajak atau infak dari masyarakat kemudian diambil, tidak masuk ke kas pemerintahan yang sah, jadi masuk ke pemerintahan mereka dari kalangan bughat, maka wajib diperangi. Tidak mau menyerahkan hak yang telah diwajibkan atas mereka, baik menyangkut hak Allah seperti zakat maupun hak makhluk seperti pajak, hutang dan lain-lain, maka ini juga harus perangi. Yang kelima, secara jelas mengadakan pembangkangan untuk menjatuhkan imam pemimpin yang sah ya, yang dibaiat dan wajib ditaati ya. Jika melakukan ini maka wajib diperangi. Yang kelima, hikmah hukuman bagi bughat. Seorang atau kelompok organisasi tidak akan mudah memberontak terhadap negara yang berbentuk secara sah. Yang kedua, seorang atau kelompok organisasi akan memahami betapa hukum Islam benar-benar melindungi kedaulatan negara yang secara sah atau hukumnya. Yang ketiga, menghindarkan manusia atau organisasi dari berbuat kesemena-mena yang tidak melewati jalur konstitusi yang diakui negara. Yang keempat ya, membuat jera pelaku bughat untuk tidak memberontak dan dapat kembali bertaubat mengakui negara yang sah secara konstitusional dalam hukum Islam. Yang kelima, jika terdapat perbedaan pendapat terkait dengan pemerintahan maka harus disalurkan dengan cara yang benar. Jadi ini adalah tentang bughat. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau kita mengatur di dalam Islam, mengatur tentang bughat, maksudnya orang yang membangkang kepala negara itu adalah termasuk perbuatan yang bahkan boleh diperangi gitu. Makanya ini membuat negara kita kalau kita mengamalkan Islam dengan baik, kita akan memberontak gitu. Jadi negara akan aman, menghargai kepemimpinan dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.